Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Indri Rahmawati Nuraida dalam kegiatan Baca Buku. Di mana kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah literasi di sekolah dasar. Adapun buku yang akan kita bahas pada kegiatan kali ini yaitu berjudul Psikologi Remaja, karya Sarwito Wirawan Sarwono. Nah, di mana buku ini itu membahas mengenai siapa itu remaja, lalu bagaimana perkembangan psikologi seorang remaja, dan penyimpangan-penyimpangan apa saja sih yang mungkin dilakukan oleh seorang remaja. Namun, bagaimana ceritanya jika terdapat 3 orang yang sama-sama berusia 17 tahun, namun mereka memiliki kondisi sosial psikologis yang berbeda. Di mana orang pertama, ia sudah ingin berpenampilan layaknya orang dewasa. Contohnya seperti membawa kendaraan sendiri, padahal ia belum memiliki SIM dan segala kebutuhannya itu masih bergantung kepada kedua orang tuanya. Sedangkan orang yang kedua sebetulnya itu ia masih ingin sekolah, namun ia harus mengambil peran mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarganya. Lain lagi ceritanya dengan orang yang ketiga, di mana ketika ia memasuki masa akil balik sejak ia mendapatkan haid pertamanya, kedua orang tuanya segera menikahkan ia dengan seorang anak dari saudagar kaya, dengan harapan ia dapat meringankan beban perekonomian keluarga. Nah, dari cerita tersebut, apakah ketiga orang tersebut masih dapat disebut sebagai seorang remaja? Lalu sebenarnya siapa sih remaja itu? Nah, teman-teman, ternyata definisi remaja itu sendiri dapat dilihat dari beberapa perspektif. Di antaranya saja, terdapat definisi remaja menurut hukum, kemudian juga ada definisi remaja ditinjau dari sudut perkembangan fisiknya, kemudian definisi remaja berdasarkan batasan remaja menurut WHO, definisi remaja berdasarkan kondisi sosial psikologis, dan juga definisi remaja untuk masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu definisi remaja menurut hukum, di mana konsep remaja merupakan sebuah konsep yang relatif baru, dan konsep remaja itu sendiri bukanlah berasal dari bidang hukum, melainkan berasal dari bidang ilmu-ilmu sosial, seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan pedagogi. Sehingga tidak heran bahwa beberapa undang-undang tidak mengenal istilah remaja, dan hanya undang-undang perkawinan saja yang mengenal konsep remaja, meskipun secara tidak terbuka. Misalnya saja pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa usia minimal untuk perkawinan adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Jelas bahwa undang-undang tersebut menganggap bahwa seseorang di atas usia tersebut bukan lagi anak-anak, sehingga mereka sudah boleh menikah. Meskipun begitu, selama seseorang tersebut belum mencapai usia 21 tahun, mereka belum dianggap sebagai dewasa penuh, sehingga mereka memerlukan izin orang tuanya untuk menikah. Hal tersebut sesuai dengan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua yaitu definisi remaja ditinjau dari sudut perkembangan fisik, di mana masa remaja merupakan suatu tahap terjadinya perkembangan fisik. Pada masa ini, alat-alat kelamin manusia mencapai kematangannya, dan alat-alat kelaminnya sudah berfungsi secara sempurna. Masa ini lebih dikenal dengan masa pubertas, yang ditandai dengan terjadinya haid pada perempuan dan mimpi basah pada laki-laki. Yang ketiga yaitu batasan remaja menurut WHO, di mana WHO menetapkan bahwa usia remaja berada pada batasan usia 10 sampai dengan 20 tahun, yang kemudian dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu remaja awal, di mana remaja awal ini berada pada rentan usia 10 sampai dengan 14 tahun, dan yang kedua yaitu remaja akhir, di mana remaja akhir ini berada pada rentan usia 15 sampai dengan 20 tahun. Yang keempat yaitu definisi remaja berdasarkan sosial psikologis, di mana berdasarkan sosial psikologis, masa remaja merupakan masa penyempurnaan dari perkembangan pada tahap-tahap sebelumnya. Hal tersebut terlihat dalam beberapa teori. Contohnya, teori Piaget tentang perkembangan kognitif.
Selain itu, Csikszentmihalyi dan Larsson menyatakan bahwa masa remaja merupakan puncak perkembangan jiwa, di mana puncak perkembangan jiwa itu ditandai dengan adanya proses perubahan dari kondisi entropi ke kondisi negontropi. Entropi adalah keadaan di mana kesadaran manusia masih belum tersusun rapi, walaupun ia sudah memiliki banyak pengetahuan, perasaan, dan lain sebagainya. Namun, isi-isi tersebut belum saling terkait dengan baik, sehingga belum bisa berfungsi secara maksimal. Nah, sedangkan negontropi adalah keadaan di mana isi kesadaran sudah tersusun dengan baik. Pengetahuan yang satu terkait dengan pengetahuan yang lain, dan pengetahuan jelas hubungannya dengan perasaan ataupun sikap. Yang kelima yaitu definisi remaja untuk masyarakat Indonesia. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, adat, dan tingkat sosial ekonomi maupun pendidikan, sehingga tidak ada profil remaja Indonesia yang seragam dan berlaku secara nasional. Namun, sebagai pedoman umum, batasan remaja untuk rakyat Indonesia yaitu berada pada rentan usia 11 sampai dengan 24 tahun dan belum menikah, dengan beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama, usia 11 tahun adalah usia ketika pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak. Yang kedua, di banyak masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil balik, baik menurut adat maupun agama. Nah, sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka layaknya seorang anak-anak. Yang ketiga, pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa, seperti tercapainya identitas diri, tercapainya fase genital dari perkembangan psikoseksual, dan tercapainya puncak perkembangan kognitif maupun moral. Yang keempat yaitu batasan usia 24 tahun merupakan batasan maksimal, di mana batasan usia tersebut dapat memenuhi persyaratan kedewasaan secara sosial maupun psikologis masih dapat digolongkan remaja. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa remaja adalah mereka yang berada pada masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa dan berada pada rentan usia 18 sampai dengan 21 tahun, di mana masa ini ditandai dengan terjadinya perkembangan baik secara fisik, psikologis, dan intelektual. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Selamat berjumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.